Rini Budoyo adalah seorang analis politik dan analis sosiologis yang sangat kritis. Ia terakhir dalam podcastnya yang ditayangkan di channel YouTube 2048 TV memberikan paparan yang sangat menarik. Ia menurunkan sebuah tayangan tentang penolakan Prabowo terhadap keinginan Jokowi yang membuat Jokowi kesal terhadap Prabowo Subianto. Pertanyaan kritisnya adalah, apa 3 hal yang menjadi keinginan Jokowi yang tidak diakomodir atau ditolak oleh Prabowo Subianto? Pertanyaannya juga, apakah analisis yang disampaikan oleh Rini Budoyo itu benar 100%? Saya ingin membalik pendapat itu dengan mengatakan Rini Budoyo salah besar dan sekaligus memberikan ulasan alternatif untuk membayangkan bahwa apa yang ditolak dan dinarasikan sebagai kekesalan Jokowi atas Prabowo itu lebih harus dibaca sebagai hasil kompromi dan hasil dialog dari kedua tokoh-tokoh ini. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, 3 tesis yang disebutkan oleh Rini Budoyo bahwa Prabowo menolak keinginan yang dianggap keinginan itu sudah melampaui kewenangan seorang presiden yang bernama Jokowi pada waktu ia masih bertugas. Yang pertama, penolakan itu terkait dengan majunya Kaisang Pangarep, putra bungsu presiden yang ingin ikut dalam kontestasi pilkada yang lalu. Yang kedua, Prabowo juga menolak keinginan Jokowi untuk mempersoalkan dan memperkarakan hasil pilkada Jakarta yang membuat Ridwan Kamil dan Suswono kalah dari pasangan yang memenangkan kontestasi dalam pilkada Jakarta. Dalam hal ini Pramono Anung dan Rano Karno. Yang ketiga, yang ditolak oleh Prabowo dari keinginan seorang Jokowi adalah agar segera dilakukan pemindahan ibu kota Nusantara ke Penajam Pasir Utara. Teman-teman, 3 hal itulah yang kemudian membuat Rini Budoyo merasa bahwa apa yang dilakukan oleh Prabowo itu sudah tepat. Dan itulah konstelasi politik hari ini, bahwa semakin lama apa yang disebut sebagai pengaruh politik Jokowi semakin dipreteli satu persatu. Jokowi semakin kehilangan pengaruh politiknya, Jokowi semakin menjadi orang yang kehilangan pamor politik. Karena itu, apa yang dilakukan oleh seorang Jokowi hanya sekadar warga biasa yang tidak punya implikasi politik apapun. Dalam konteks ini, Rini Budoyo ingin menegaskan bahwa relasi di antara Prabowo dan seorang Jokowi semakin renggang dan semakin menunjukkan bahwa Prabowo adalah aktor politik utama dan ingin keluar dari pengaruh dan bahkan apa yang menjadi keinginan-keinginan Jokowi yang tidak sesuai dengan arah politik seorang Prabowo Subianto. Namun teman-teman, dalam bacaan saya dan sekaligus keyakinan politik serta keyakinan filosofi saya, apa yang ditesiskan oleh seorang Rini Budoyo itu tidak 100% benar. Mengapa? Karena 3 kasus itu tetap tidak bisa dipakai untuk menerjemahkan bahwa Prabowo menolak keinginan dari Jokowi. Mengapa? Karena konstelasi politik yang terjadi itu adalah konstelasi politik yang sangat disadari oleh seorang Jokowi. Jokowi tidak mungkin memaksakan keinginan atau kehendaknya. Bahkan dalam beberapa kesempatan Jokowi selalu katakan bahwa apa yang menjadi arah politik pemerintah dalam hal ini ketika ia masih menjadi presiden, dan kemudian arah politik partai-partai politik atau mereka-mereka yang punya partai politik itu berbeda. Dan karena itu seorang Jokowi sangat menghormati ketika Partai Solidaritas Indonesia hendak memajukan Kaisang Pangarep, dan itu tidak pernah ada dalam
rencana, strategi, atau bahkan keinginan dan cawe-cawe seorang Jokowi. Itu murni harus dianggap sebagai keinginan dari PSI yang mendorong peruntungan Kaisang Pangarep bila-bila peraturan atau undang-undang memungkinkan seorang Kaisang Pangarep untuk maju dalam kontestasi pilkada yang lalu. Dan ketika ada demonstrasi besar dan mengembalikan peraturan bahwa Kaisang Pangarep tidak bisa maju dalam pilkada yang lalu, Jokowi pastinya akan menghormati keputusan itu sebagai keputusan yang terbaik. Lalu yang kedua, terkait dengan upaya untuk menggugat terkait dengan kalahnya Ridwan Kamil dan Suswono dalam pilkada Jakarta yang lalu, itu juga tidak bisa disalahkan sebagai keinginan seorang Jokowi agar gugatan itu dilayangkan oleh Prabowo Subianto. Oleh karena kekuatan utama pendukung Ridwan Kamil dan Suswono itu adalah Partai Gerindra. Nampaknya apa yang dikatakan oleh Rini Budoyo itu keliru besar. Karena apa? Karena kekuatan politik Jokowi tidak pernah akan sangat serendah itu ketika ia bermaksud mempengaruhi partai politik seperti Gerindra yang punya kelas tersendiri, atau ingin mempengaruhi pemikiran seorang Prabowo Subianto yang selain seorang presiden juga ketua umum partai Gerindra pada saat ini. Nah, teman-teman, catatan yang ketiga soal segeranya pemindahan ibu kota ke Penajam Pasir Utara, ibu kota Nusantara, itu juga tidak bisa dibaca sebagai keinginan yang ingin dipaksakan oleh seorang Jokowi kepada Prabowo Subianto. Jokowi sangat paham sekali bahwa konstelasi politik sudah berubah. Ia bukan lagi presiden yang sedang memimpin, tetapi ia sebagai presiden yang sudah purna tugas. Karena itu ia berulang-ulang mengatakan, biarlah Presiden Prabowo, presiden yang baru yang akan membuat keputusan politik yang terbaik terkait dengan waktu yang tepat kapan pemindahan itu akan terjadi. Jadi teman-teman, rasanya terlalu berlebihan ketika Rini Budoyo mengatakan bahwa Prabowo menolak keinginan-keinginan Joko Widodo dan sekaligus ia ingin mengkapitalisasi sebuah argumen atau narasi bahwa sudah ada pecah kongsi dan sudah ada upaya untuk meninggalkan secara sistematis dari pengaruh Jokowi yang itu dilakukan oleh seorang Prabowo Subianto. Rasanya hubungan di antara Prabowo dan Jokowi tetap baik-baik saja sampai hari ini. Keduanya saling menunjukkan sikap respek dan hormat. Demikian juga apa yang dikatakan oleh Jokowi berulang-ulang bahwa ia tidak akan mencampuri ketika Prabowo menjadi presiden, sama ketika dulu ia menjadi presiden, ia juga tidak mau hak prerogatifnya sebagai presiden diganggu oleh siapapun. Kedua pemimpin mencitrakan gambaran pemimpin yang saling bersikap respek dan hormat. Itulah gambaran yang tepat dari tuduhan-tuduhan sumir yang hanya melihat dari potongan-potongan pendek dari apa yang ingin dinarasikan dan dikapitalisasi dengan tidak berbasis pada data yang empiris di lapangan yang dilakukan oleh seorang Rini Budoyo. Dalam konteks ini saya ingin katakan Rini Budoyo salah besar ketika mengatakan bahwa Jokowi sedang kesal dengan Prabowo yang menolak keinginan-keinginannya, paling tidak 3 keinginan. Itu adalah sebuah pandangan yang sengaja dihembuskan. Sekali lagi, pandangan yang datang dari disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian. Semoga saja catatan ini bisa mengimbangi narasi yang dikembangkan oleh Rini Budoyo bahwa apa yang dianggapnya sebagai penolakan Prabowo atas keinginan Jokowi itu adalah sebuah gambaran yang tidak seutuhnya benar.